Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Rizky Ariesti Fahrisa Halik SPMSI, dosen Universitas Sulawesi Barat, peserta Latsar CPNS tahun 2022, kerjasama Kabupaten Mamasa dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat. Adapun coach kami yaitu Ibu Nurbayani SKM MKes. Pada kesempatan kali ini, saya akan share sebuah podcast tentang penerapan sistem merit di Indonesia pada umumnya dan Pemda pada khususnya. Mari kita simak. Sebelumnya, kita perlu mengetahui definisi dari sistem merit itu sendiri. Jadi, sistem merit merupakan kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, ataupun kondisi kecacatan. Selanjutnya, sistem merit memiliki beberapa manfaat, khususnya bagi organisasi, yakni yang pertama, mendukung keberadaan penerapan prinsip akuntabilitas. Kedua, dapat mengarahkan SDM untuk dapat mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya. Ketiga, instansi pemerintah mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegritas untuk mencapai visi dan misinya. Selain pada organisasi, sistem merit juga memiliki manfaat bagi pegawai, yakni yang pertama, menjamin keadilan dan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai, dan yang kedua, memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas diri. Di Indonesia, sistem merit secara legal formal diberlakukan pada tahun 2014 melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa kebijakan manajemen ASN berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan, atau tanpa diskriminasi. Sistem ini seolah menjadi kritik atas suburnya praktek nepotisme dan primordialisme di dunia kerja. Oleh karenanya, sistem merit menjadi salah satu hasil dari agenda reformasi birokrasi yang dicanangkan Presiden untuk menciptakan birokrat netral dan mampu melayani kebutuhan publik serta bebas dari KKN. Pemberlakuan sistem merit dalam birokrasi Indonesia bertujuan untuk menghasilkan ASN yang profesional dan berintegritas dengan menempatkan mereka pada jabatan-jabatan birokrasi pemerintah sesuai kompetensinya. Dalam penerapan sistem merit di Indonesia, salah satu contoh yang dapat kita lihat pada perekrutan CPNS tahun 2021. Pada penerimaan CPNS tersebut, diterapkan beberapa prosedur, yakni tahap administrasi, tahap SKD atau seleksi kompetensi dasar, dan tahap SKB atau seleksi kompetensi bidang. Para peserta akan disaring di setiap tahapan perekrutan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, warna kulit, agama, ras, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Semua orang memiliki kesempatan untuk menjadi calon pegawai negeri sipil. Pada tahap administrasi, para peserta akan dipilih berdasarkan kualifikasi pendidikannya. Lalu, pada tahap seleksi kompetensi dasar atau SKD, para peserta akan mengikuti tes dasar dan nilai dapat langsung terlihat pada live score atau YouTube. Kemudian, pada tahap seleksi kompetensi bidang atau SKB, nilai dari para peserta akan langsung diupload oleh instansi terkait setelah pelaksanaan tes pada hari itu juga. Hal ini sangat bermanfaat bagi masyarakat karena bersifat transparan dan sebagai perwujudan prinsip akuntabilitas, sehingga setiap instansi pemerintah mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegritas untuk mencapai visi dan misinya. Adapun contoh lain penerapan sistem merit yakni di Kota Makassar. Kota Makassar merupakan ibu kota dari Provinsi Sulawesi Selatan. Di Kota Makassar, sistem merit sudah diterapkan sejak tahun 2019, di mana dilaksanakan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pertama. Seleksi tersebut dilakukan dalam rangka pengisian jabatan pimpinan tinggi atau JPT di lingkungan pemerintah. Penerapan sistem merit dalam manajemen ASN di Kota Makassar diharapkan dapat memicu perubahan mendasar manajemen ASN ke arah yang lebih baik dengan kualifikasi, kinerja, dan kompetensi secara adil dan tanpa diskriminasi.
Pemerintah Kota Makassar beranggapan bahwa sistem merit menjadi salah satu langkah untuk mencegah korupsi dan jual beli jabatan serta sebagai upaya penempatan berdasarkan kompetensi, kinerja, dan kualifikasi. Dengan sistem merit, pejabat pembina kepegawaian yang telah menerapkan sistem merit harus memperhatikan 8 aspek manajemen ASN, yaitu pertama, perencanaan kebutuhan, kedua, pengadaan, ketiga, pengembangan karir, 4, promosi dan mutasi, kelima, manajemen kinerja, 6, penggajian, penghargaan dan disiplin, 7, perlindungan dan pelayanan, serta 8, sistem informasi. Selain itu, pemerintah Kota Makassar juga menerapkan sistem informasi ASN yang disebut CISN. Sistem ini mengintegrasikan dan memperbaiki kualitas data ASN khususnya yang menyangkut layanan manajemen kepegawaian. Melalui CISN, setiap ASN dapat memantau progres layanan kepegawaiannya. Pemprov juga membuat aplikasi khusus e-kinerja sebagai aplikasi penilaian kinerja berbasis elektronik yang diikat dalam istilah talent management. Talent management atau manajemen talenta dalam sistem merit sangat penting. Ini merupakan pengklasifikasian pegawai atas potensi dan kompetensinya, juga untuk menyiapkan calon pemimpin untuk instansi. Dalam sistem merit ini, penerapannya diantaranya yaitu pemerintah mempunyai kebijakan dan program pengembangan karir yang dimulai dengan pengembangan talenta, analisis kesenjangan kompetensi, dan kesenjangan kinerja. Kemudian strategi dan program untuk mengatasi kesenjangan, serta pembentukan talent pool dan rencana suksesi, serta melaksanakan promosi, mutasi secara objektif dan transparan didasarkan pada kesesuaian kualifikasi, kompetensi, dan kinerja dengan memanfaatkan talent pool. Dalam talent management, pengklasifikasian tersebut ada 9 kotak. Kotak 9 merupakan talent pool yang mana orang-orang di dalamnya siap untuk diangkat sebagai pejabat. Akan tetapi, untuk sampai pada kotak 9, orang-orang tersebut harus berjuang dari kotak 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 9, sehingga peran Badan Kepegawaian Daerah atau BKD dan juga Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM itu sangat penting. BKD menilai kinerja dan BPSDM memberikan pelatihan, diklat, dan peningkatan kompetensi. Dengan talent management, maka kandidat yang menjadi calon pemimpin adalah mereka yang terbaik dari sisi kompetensi. Demikianlah podcast tentang penerapan sistem merit di Indonesia pada umumnya dan Pemda pada khususnya. Terima kasih sudah mendengarkan, semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.